kita akan menjembatani investasi dan kebutuhan dari masyarakat akan akses terhadap energi, terutama yang sekali lagi terutama di renewable energy. Oke, balik lagi bersama saya di El Gracie Channel. Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi saya karena bertepatan dengan 1 tahun saya kembali bekerja di HIFOS Internasional setelah kembali dari studi S2 di Australia. Saya ingin share apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh HIFOS, terutama di Pulau Sumba. Ya, perlu saya juga sampaikan bahwa HIFOS sebentar lagi akan bertransformasi ke Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, masih juga menggunakan akronim yang sama, HIFOS. Secara kelembagaan dan kerjasama dengan pemerintah Indonesia, HIFOS sudah akan selesai di Indonesia, dan untuk melanjutkan kiprah atau aktivitas HIFOS di Indonesia, dibentuklah Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Yayasan HIFOS. HIFOS di Sumba sendiri sebenarnya fokus pada program green energy. Jadi lebih banyak aktivitas atau program yang dilakukan di Sumba, di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur adalah program-program yang berkaitan dengan inovasi-inovasi berhubungan dengan energi terbarukan. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa program-program yang ada di Sumba itu tidak hanya saja menyasar program yang bersifat fisik, tetapi juga program-program pemberdayaan masyarakat. Sudah banyak aktivitas program yang dilakukan HIFOS di Sumba yang berkaitan dengan energi hijau atau green energy. Jadi program-program itu tidak hanya saja dilakukan oleh HIFOS sendiri, tetapi juga bersama berbagai macam mitra atau konsorsium, terutama dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian ESDM. Kita implementasi proyek-proyek berbasis renewable energy dan community development di Pulau Sumba. Proyek-proyek ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tidak saja memberikan akses energi listrik kepada masyarakat di remote area seperti di Sumba, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat setempat. Proyek-proyek yang diimplementasikan di Sumba itu juga termasuk mengadres isu-isu gender, inklusi, juga isu-isu yang berhubungan dengan perlindungan anak. Selain itu, kita juga melakukan semacam penguatan lembaga-lembaga lokal yang ada di sini, misalnya ada koperasi, BUMDes, atau lembaga-lembaga yang menurut kita potensial bisa menjadi mitra atau bisa melanjutkan kiprah pelaksanaan program-program berbasis energi terbarukan di Pulau Sumba. Kita juga melakukan pembinaan penguatan terhadap anak-anak muda, kelompok perempuan, dan juga mendorong adanya bisnis di bidang energi dan ekonomi dan aktivitas ekonomi produktif lainnya dengan memanfaatkan energi sebagai basis aktivitas ekonomi mereka. Proyek-proyek ini sekali lagi selain dikerjakan bersama konsorsium, juga menjadi pekerjaan bersama pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian SDM dan beberapa kementerian terkait yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki hubungan erat dengan aktivitas yang kami lakukan di lapangan. Tujuan utamanya sama-sama mendorong, sekali lagi tujuan utamanya sama-sama mendorong Pulau Sumba sebagai pulau ikonis energi terbarukan di NTT dan di Indonesia. Jadi perlu diketahui bahwa lewat SK surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian SDM, Pulau Sumba sudah ditetapkan sebagai pulau percontohan, pulau ikonis energi terbarukan di NTT dan di Indonesia. Dan kami dari HIFOS punya komitmen untuk terus mengawal bagaimana mencapai target program tersebut. Saat ini kami bersama Palladium, Castle Rock, ACA, kita lagi implementasi program namanya program Mentari di Pulau Sumba, tapi khususnya di Kabupaten Sumba Tengah. Lebih khusus lagi, tahun ini kita cuma fokus di satu desa
yaitu Desa Mantaredi, di mana desa ini sampai saat ini belum memiliki akses terhadap energi, walaupun secara lokasi sebenarnya tidak terlalu jauh dari kabupaten, ibu kota kabupaten maksud saya, tetapi hingga saat ini mereka belum memperoleh kesempatan untuk mengakses energi listrik. Nah, program Mentari ini sendiri atas kerjasama pemerintah Indonesia, dalam hal ini melalui Kementerian SDM dan Kedutaan Inggris di Jakarta. Ini akan dilakukan selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2020 sampai 2023. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa program Mentari adalah programnya pemerintah kerjasama dengan Kedutaan Inggris di Jakarta. Kami HIFOS dan partner lainnya adalah bagian implementer di lapangan. Kami adalah tim untuk menyukseskan pelaksanaan program Mentari yang fokusnya adalah di kawasan Indonesia Timur. Dan perlu diketahui Pulau Sumba, khususnya Desa Mantaredi, menjadi pulau percontohan pertama, menjadi lokasi percontohan pertama dari program Mentari ini. Secara prinsip, tujuan program Mentari sejalan dengan program besar Sumba Iconic Island, di mana kita juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kita akan berkontribusi ke pengurangan angka kemiskinan melalui pemanfaatan energi rendah karbon. Jadi sekali lagi di program-program ini juga, di program Mentari ini juga kita tidak hanya saja memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum mengakses energi listrik terutama, tetapi kita juga mendorong mereka untuk melakukan aktivitas produktif lainnya yang bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi mereka. Jadi intinya ada listrik, kemudian ada aktivitas ekonomi, dan di situ akan tumbuh ekonominya mereka, akan terjadi pertumbuhan ekonominya mereka. Di program Mentari ini sendiri pun secara prinsip pendekatannya tidak begitu berbeda jauh dari program-program kita sebelumnya, terutama di community development-nya. Tetapi yang menjadi sesuatu yang baru di sini adalah kita akan mendeliver berbagai macam sistem, approach, atau metode, bentuk-bentuk intervensi program ke Desa Mantaredi. Jadi di Mantaredi ini kita tidak hanya saja akan menggunakan satu pendekatan saja, tetapi kita akan mencoba mengaplikasikan berbagai macam pendekatan program yang kita rasa sukses, yang pernah dilakukan oleh pemerintah atau pihak-pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan pengembangan energi terbarukan di daerah-daerah terpencil seperti di Sumba saat ini. Jadi akan banyak metode, akan banyak cara yang akan kita implementasi di sana, dan sebagai pilot, sebagai demonstration project, kita akan melihat sejauh mana proses pembelajaran itu dan bagaimana proses pembelajaran di Mantaredi bisa dikembangkan atau bisa dipakai untuk aktivitas lainnya, di aktivitas serupa atau program serupa di daerah lainnya di Indonesia. Program Mentari nanti selama 4 tahun ini kita akan berkontribusi juga ke perbaikan kebijakan atau regulasi, baik itu di level daerah maupun di level nasional, terutama yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan energi dan community development-nya. Kemudian pada prinsipnya kita akan berusaha untuk menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif pada sektor energi rendah karbon. Jadi kita akan coba dorong pemerintah untuk membuat suatu kebijakan regulasi yang mendorong pertumbuhan lingkungan usaha di bidang energi terbarukan atau energi rendah karbon. Selain itu, kita juga akan menjadi perantara dalam penanaman modal proyek-proyek energi terbarukan atau energi rendah karbon di Indonesia. Kita akan menjembatani investasi dan kebutuhan dari masyarakat akan akses terhadap energi.
terutama terutama di renewable energy. Kita menyadari bahwa implementasi program energi terbarukan itu membutuhkan kerjasama lintas sektor, membutuhkan peran aktif dari semua stakeholder. Oleh karena itu, kita membangun kerjasama, baik itu dengan pemerintah dari semua level, dari nasional sampai ke daerah, bahkan juga dengan pihak-pihak sektor ketiga lainnya yang juga memiliki konsen yang sama di pemberdayaan masyarakat dan bidang energi terbarukan. Kita sama-sama merasa terpanggil untuk melakukan itu secara bersama-sama. Dan satu yang tadi sudah saya sampaikan dari tadi, bahwa memang di program Mentari ini kita juga akan membentuk 2 demonstration project, jadi proyek percontohan di kawasan Indonesia Timur. Pada prinsipnya selama 4 tahun kita akan mencoba membangun minimal 2 demonstration project di kawasan Indonesia Timur. Kurang lebihnya apa yang dilakukan oleh HIFOS dan konsorsium di Pulau Sumba dalam mendukung terwujudnya Pulau Sumba sebagai pulau ikonis energi terbarukan. Semoga di 1 tahun saya kembali bekerja dengan HIFOS ini, dengan soft information ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman seperti apa atau apa yang sebenarnya dilakukan oleh HIFOS, terutama programnya di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya.